Fungsi perbendaharaan negara memiliki sejarah panjang, bahkan sejak awal kemerdekaan. Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi tonggak terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu institusi di bawah Kementerian Keuangan. Pada masa itu, DJPB didukung oleh 30 kantor wilayah dan 213 kantor pelayanan perbendaharaan negara yang menjalankan fungsi kontable di bidang keuangan negara. Penatausahaan penerimaan dan belanja negara dilakukan melalui penyetoran penerimaan secara fisik dan penyampaian dokumen fisik pencairan dana. Kantor layanan di bidang perbendaharaan berkembang dinamis dan semakin tajam sesuai prioritas pembangunan. Di tahun 2005, KPPN khusus Banda Aceh dibentuk untuk mendukung layanan percepatan rekonstruksi pasca tsunami. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi satuan kerja kementerian lembaga, sejak tahun 2007, Ditjen Perbendaharaan terus berinovasi, mengembangkan layanan berbasis IT di level Bendahara Umum Negara serta satuan kerja. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga membentuk prototipe KPPN percontohan dengan mengedepankan prinsip layanan one-stop service yang lebih transparan dengan janji layanan pencairan dana APBN maksimal 1 jam. Pada akhir tahun 2010, seluruh KPPN di Indonesia telah berhasil menerapkan standar layanan KPPN percontohan. Pada tahun 2012, dilakukan sentralisasi penerimaan kas melalui pengembangan modul penerimaan negara atau MPN yang kemudian disempurnakan menjadi MPN generasi 2 di tahun 2015. Saat ini menggunakan pengembangan MPN generasi ketiga di mana masyarakat dapat melakukan penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Setelah 1 dekade, Ditjen Perbendaharaan berhasil mengimplementasikan sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN yang mengintegrasikan transaksi keuangan negara. Di bidang pertanggungjawaban, telah diimplementasikan pula sistem akuntansi berbasis akrual, sehingga akhirnya mendorong tercapainya opini WTP untuk pertama kalinya. Atas LKPB merupakan pertama kalinya dalam 12 tahun sejak pemerintah menyusun LKPB. Ditjen Perbendaharaan konsisten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sejak 2014, Kanwil DJPB telah menyusun kajian fiskal regional. Selanjutnya di tahun 2017, DJPB mendapatkan mandat untuk menyalurkan dana fisik dan dana desa. Selain itu, melalui pusat investasi pemerintah, DJPB mengakselerasi penyaluran kredit ultramikro untuk mendorong sektor UMKM di daerah. Dengan didukung pimpinan dan jajaran Kementerian Keuangan, di tahun 2022 telah diimplementasikan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau SAKTI yang mengintegrasikan aplikasi dan database keuangan seluruh satuan kerja di Indonesia. Dengan ditetapkannya 3 KMK tentang Kemenko Kewilayahan, Ditjen Perbendaharaan semakin memantapkan diri sebagai regional chief economist serta berkomitmen untuk menguatkan kolaborasi antar unit kerja di Kementerian Keuangan, meningkatkan pemberdayaan UMKM, dan menjalin sinergi dengan lokal ekspor dan pemerintah daerah. DJPB terus menguatkan perannya sebagai financial advisor bagi pemerintah daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah. Melalui berbagai penguatan peran sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor, Indonesia Treasury di umur yang ke-19 konsisten dalam mendukung transformasi ekonomi dalam kolaborasi Kemenq 1. Interest handal.